perkenalkan dulu Ibu, saya Nita Hikmato Eni, saya mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan melakukan tes Ibu tentang hipertensi. Sebelumnya, sesuai dengan kontrak waktu yang sudah dilakukan sebelumnya Ibu, bahwa hari ini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Tujuannya agar Ibu dan Bapak tahu tentang hipertensi Ibu. Nanti tahapan-tahapannya, yang pertama saya memaparkan materi tentang hipertensi. Lalu yang kedua itu ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak bisa mendiskusikan atau mempertanyakan apapun tentang hipertensi ke saya. Yang ketiga, nanti saya akan mengevaluasi bagaimana Ibu tahu tentang pertanyaan hipertensi, tanda gejala dari hipertensi itu ya Bu. Sekiranya 30 menit ke depan, apakah Ibu bersedia? Ya, insya Allah. Ya Ibu. Baik, saya mulai untuk Jadi, apakah Ibu tahu tentang hipertensi? Tahu. Tekanan darah tinggi ya Bu. Bahwa hipertensi atau yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi itu peningkatan tekanan darah sistoliknya di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 tuh. Untuk diastoliknya itu lebih dari 90, yaitu terjadi karena meningkatnya tekanan darah pada pembuluh darah arteri yaitu yang menyebabkan jantung bekerja untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau dikatakan hipertensi itu berarti lebih dari 140 tekanan darahnya. Lalu apa sih tanda dan gejala dari darah tinggi? Biasa Ibu ngerasain apa kalau darah tinggi? Ya, kalau kadang-kadang kalau lagi pusing mungkin itu lagi tensinya tinggi. Jadi untuk tanda dan gejala hipertensi itu yang pertama ada pusing Bu, sakit kepala pada tengkuk, terus mudah lelah juga, penglihatannya kabur Bu, jantungnya juga berdebar-debar, mual dan muntah, gelisah, sering merasakan sesak nafas, telinganya berdenging, susah tidur dan mata terkunang. Dan selanjutnya, untuk pencegahan hipertensi bisa dilakukan untuk membatasi konsumsi garam ya Bu. Jadi sebisa mungkin Ibu dan Bapak harus mengurangi garam dalam masakannya karena konsumsi garam yang berlebih itu terbukti meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan prevalensi dari hipertensi itu Bu. Yang kedua ada perubahan pola makan. Jadi untuk pasien seperti Ibu hipertensi disarankan untuk mengkonsumsi makanan seimbang yang mengandung kacang-kacangan, buah-buahan, buah-buahannya segar Ibu. Lalu untuk produksi susu rendah lemak, ikan, asam lemak jenuh, tapi jangan ikan asin Ibu. Yang ketiga ada konsumsi makanan tinggi serat. Makanan tinggi serat itu yang menimbulkan rasa kenyang untuk menunda lapar Bu. Jadi seperti makanannya seperti sayur-sayuran juga, kacang-kacangan juga harus mengonsumsi banyak buah-buahan. Yang keempat ini penurunan berat badan Bu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai berat badannya melebihi Bu, karena itu bisa rentan terhadap hipertensi dan juga penyakit komplikasi lainnya seperti jantung gitu Bu. Kalau saya sih setiap ronanis itu berat badan kayaknya suka tiap ronanis itu nggak berubah, 51, 52 cuma tinggi. Kalau lansia juga segitu. Tapi kalau tensi kadang kalau lagi mungkin saya kecapean, banyak kepikiran itu naik. Karena hipertensi juga karena stres bisa mempengaruhi juga Bu. Jadi sebisa mungkinnya itu saja ya. Lalu ada olahraga yang teratur seperti ya kayak senam, jogging, jalan kaki, berapa kilo. Saya sih kalau 1 minggu sekali itu senam lansia, jalan. Besok pagi juga senam di jalan. Yang terakhir ada berhenti merokok ya Pak, Bapaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari komplikasi. Apa sih komplikasi dari hipertensi? Nanti komplikasi dari hipertensi yang tidak bisa terkontrol atau Ibu tidak minum obat ataupun diet hipertensi itu bisa menyebabkan stroke Bu.
Hipertensi itu paling pertama itu penyebabnya itu stroke, bisa stroke. Karena mungkin terlalu tinggi, darah tingginya terlalu tinggi. Lalu ada gagal jantung, bisa menyebabkan gagal jantung itu. Lalu bisa menyebabkan juga kerusakan pada ginjal. Setelah itu ada gangguan penglihatan Bu, nanti jadi penglihatannya itu kabur. Sudah saya jelaskan Ibu tentang hipertensi. Kesimpulannya bahwa hipertensi itu merupakan tinggi atau melebihi batas normal gitu. Setelah saya menjelaskan atau memaparkan, boleh Ibu bertanya tentang materi hipertensi, apa yang belum Ibu tahu, Bapak paham tentang hipertensi, boleh. Ada pertanyaan Ibu? Mungkin sih ada kadang-kadang itu apa namanya kolesterol itu. Kolesterolnya juga tinggi gitu. Ya nggak terlalu tinggi sih. Mungkin ya harus ngurangin ini yang minyak. Tinggi, goreng-gorengan bisa mengurangi. Kalau asam urat itu bisa kadang-kadang tangan semutan, kadang-kadang enggak ini. Tapi kalau ini apa udah gerak nih sembuh enggak. Cuman makannya yang kadang-kadang kalau bikin ini tangannya semutan itu daun singkong saya. Kalau makan daun singkong kadang-kadang di tangannya agak ini emak. Bisa Ibu mengonsumsi seledri gitu Bu, mentimun untuk mengontrol tekanan darahnya gitu Pak. Sebisa mungkin Ibu kan hipertensi ya, sebisa mungkin mengonsumsi makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan yang segar. Tidak kebanyakan mengonsumsi garam, ikan asin gitu, goreng-gorengan itu lebih dikurangi ya kalau bisa. Ya memang sih kalau goreng-gorengan kan nggak tiap hari ini bikin gitu, enggak. Kalau misalnya kadang-kadang 1 minggu bikin, nanti 2 hari 3 hari enggak mesti sih kalau cuma lagi ini aja. Ibu, ada pertanyaan lagi? Oke. Berarti Ibu tahu hipertensi itu apa Bu? Hipertensi itu menyebabkan kekurangan makan asin karena tensinya tinggi. Jadi itu makanya dicegah yang asin-asin dikurangi. Kalau paling utama itu Ibu tahu nggak dari komplikasi dari hipertensi? Yang pertama tadi apa ya Bu? Hipertensi, stroke. Jadi paling utama itu hipertensi, penyakit komplikasinya itu stroke. Lalu yang apakah Ibu tahu tanda dan gejala hipertensi satu aja Bu? Tadi gejalanya Ibu kalau hipertensi, sakit hipertensi itu apa nih? Saya kurang ini ya, kadang-kadang ke puskesmas nggak ditanyain kayak gitu, cuma ditansi aja normal gitu. Berat badan juga biasa, udah naik nggak turun. Kalau agak gemuk sedikit naik, kadang 52, 53 gitu. Ya setahu saya sih ya nggak ngeluh yang ini di dalam ini, saya nggak ngeluh. Sakit kepala gitu ya. Soalnya kalau saya tiap periksaan di puskesmas atau di desa kan nanti juga kalau dicek gini kan saya nanya gimana cetak jantung saya, terus naik semua, nggak kayak yang ini kok semua kayak begitu. Saya alhamdulillah kan nggak jadi pikiran. Mungkin stres juga mempengaruhi resiko. Mungkin waktu ini ada corona kan banyak pikiran, banyak pikiran anak yang di sana di sini gitu, ada keluarga saudara gitu. Tapi ya alhamdulillah saya semua orang pada ini ya, jadi saya biarin nanti lama-lama sembuh. Dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi kesimpulannya itu bahwa hipertensi itu merupakan tinggi atau yaitu merupakan tekanan tinggi Ibu atau melebihi batas normal. Gejalanya biasanya itu pusing, sakit kepala, ditekuk. Karena itu Ibu itu harus mengontrol tekanan darah ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau mengikuti prolanis Ibu secara rutin.
untuk menindaklanjuti dari PNS ini, saya akan melakukan relaksasi atau terapi relaksasi murotal gitu, agar nanti ibu bisa melakukan sendiri. Kalau lagi sakit, ternyata terapi murotal atau ayat-ayat suci itu bisa mengurangi nyeri pada hipertensi ibu. Apakah nanti ibu bisa untuk mendengarkan terapi murotal ayat-ayat suci? Nanti saya akan baik Bu, terima kasih waktu dan kerjasamanya Ibu. Saya nanti pamit dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Nggak apa-apa ya, insya mudah-mudahan nanti selesai dari sini lancar belajarnya sampai selesai, sampai sukses, semoga gitu. Terima kasih juga. Ya, saya terima kasih diberi pengaduan itu apa namanya penyakit. Nanti semoga pendidikan kesehatan ini bermanfaat buat ibu, bapak, buat mengontrol tekanan darahnya agar tidak tinggi. Soalnya saya kan sebulan sekali ke puskesmas. Nanti kalau setengah bulan sekali lansia di balai desa. Jadi ada tensi itu setiap 1 bulan 2 kali. Kadang ya kalau lagi ini ada teman-teman di ini olahraga di depan kan ada yang karena bawa gitu tensi. Alhamdulillah sih ya pernah tinggi sampai 160, tapi itu kadang-kadang yang buat Nancy itu yang otomatis itu. Kalau pakai otomatis itu yang di balai desa kebanyakan tinggi. Kalau lansia kebanyakan semuanya kayak ngeluh kok lahir sama di ibu bidan gitu. Jadi saya kalau Nancy pakai yang itu manual. Soalnya kalau pakai yang digital itu kan sekali ini kenceng banget kan, terus sampai nggak bisa ini berapanya gitu. Udah saya nanti nunggu di bidan aja. Kadang-kadang kan ada dari ini pihak desa kan ada ibu ada siapa gitu, ayah kadang-kadang main sini gitu aja. Saya cuman ya bisanya apa kayak gitu aja, nggak bisa ngasih apa-apa. Ya ngasihnya ya mudah-mudahan yang sukses, yang lancar usahanya sampai kemana-mana, yang selamat dan sehat. Ya, makasih juga Bu waktunya sudah merepotkan Ibu gitu. Enggak apa ya, namanya orang ya. Teknik relaksasi atau teknik terapi murotal Ibu, jika ada Ibu nyeri di bagian pusing atau kalian tengkuk Ibu, biasanya ini bisa bikin rileks Ibu sendiri Ibu. والنجم
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. Jadi gitu ya Bu, ini salah satu terapi untuk agar ibu lebih tenang, rileks kalau sakit, nyeri gitu Bu. Nanti ibu atau bapak bisa mengambil keputusan sendiri kalau nanti ibu sakit atau setelah dilakukan terapi apakah ibu lebih tenang atau gimana? Alhamdulillah. Memang biasanya ibu suka dengan terapi muraka itu mendengarkan ibu. Ya, kadang-kadang itu lagi nyetar kayak gini. Di musola juga kadang kalau di dokter tangan tamu sama-sama muslim. Jadi masih aktif mengaji ibu. Apakah ada pertanyaan tentang terapi ini? Sudah cukup. Sekali lagi makasih nih Bu atas kerjasamanya, sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Gak apa-apa namanya ya orang ya menolong, nggak cuma menolong kayak gitu. Ya semoga apa yang saya berikan atau pendidikan kesehatan ini bisa bermanfaat buat Ibu dan Bapak gitu. Sehat-sehat Ibu. Ya mudah-mudahan Mbak yang ini apalagi dihadapin kayak gini, mudah-mudahan nanti diberi lancar, jangan ada gangguan apapun sampai selesai, sudah bisa kerja yang sukses. Amin Bu. Barangkali ketemu saya ya nyapa gitu, saya kan suka nggak ini.